Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnati ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, atas izin Allah tabaraka wa ta'ala kita kembali bersyukur, memujinya dan senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita. Kita bisa berkesempatan hadir kembali mempelajari bahasa Al-Quran, bahasa Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, pentingnya kita memahami esensi dari ilmu bahasa Arab yang kita pelajari saat ini. Bagaimana kita bisa mengetahui kaidah bahasa Arab, terjemahan atau kosakata bahasa Arab untuk bisa memperdalam makna yang tersimpan kandungannya di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam peradaban Islam, di dalam peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sungguh berbahagia seseorang yang menuntut ilmu bertujuan untuk mengangkat keimanannya dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun ilmu, jika bisa menambah keimanan dan bisa menambahkan ketakwaan kepada Allah, itulah disebut dengan ilmun nafi'. Apapun ilmu tersebut, ya, tatkala berdampak mengangkat keimanan dan mengangkat ketakwaan, maka disebut dengan ilmun nafi'. Akan tetapi, jika sebaliknya kita terlalu berbahagia ketika mendapatkan ilmu yang hanya bermanfaat untuk dunia saja, semisal apapun ilmu itu, ya, akan tetapi tidak mendongkrak ketakwaan dan keimanan kita, rasa takut kita kepada Allah, rasa dekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu disebut dengan ilmun la yanfa', ilmu yang tidak bermanfaat. Meskipun bermanfaat di dunia, di mata Allah tidak ada manfaatnya. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, man 'arafa dunya lam yafrah birrakha'i wa lam yahzan 'alal bala'i. Man 'arafa dunya, barang siapa yang mengetahui hakikat dunia,
mengenal dan mengetahui hakikat dunia. Arafa bermakna mengenal. Mungkin kita pernah mendengar istilah ta'aruf, perkenalan. Lebih dekat, tak kenal maka tak sayang. Saling mengenal. Ini bagaimana kita bisa mengenal lebih dalam hakikat dunia. Harus ya seorang mukmin, apa yang harus dilakukan ketika tahu hakikat dunia itu seperti ini. Lalu dikasih nikmat sama Allah tentang nikmat dunia, dapat ranking 1, dapat nilai yang bagus, apapun pelajarannya, ya. Tapi tidak mendongkrak nilai keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Lam yafrah, maka ia tidak akan bergembira. Birraha, dengan kelapangan nikmat yang Allah berikan. Bukankah kita harus bahagia, Ustaz, ketika anak kita mendapatkan ranking 1? Betul, bahagia. Tapi jangan terlalu berbahagia. Jangan terlalu berbahagia. Karena yang dicapai hanya nilai. Apakah berbanding lurus dengan amalan? Apakah berbanding lurus dengan perbuatan? Apakah berbanding lurus dengan ketakwaan? Karena amalan harus didasari dengan ketakwaan. Harus didasari dengan ilmu. Harus didasari dengan keimanan. Ada orang hafiz Quran, ya, nilainya mumtaz, murtafi', ya, tapi dalam pengamalan hariannya tidak ada, ya, bahkan tidak mencerminkan seorang hafizul Quran. Maka jangan terlalu bahagia, hanya sekedar nilai di atas kertas. Teruntuk kita yang mendapatkan punya anak, ya, lalu mengambil rapor, ya, cukup secukupnya saja dalam hal kebahagiaan ketika anak kita mendapatkan nilai yang bagus. Walam yahzan 'alal bala'i, dan tidak bersedih ketika mendapatkan al-bala, ujian dunia. Karena konteksnya tentang dunia, ya. Allah sedang diuji sama Allah, dapat nilainya jelek anak kita. Atau kita nggak paham-paham, pontennya jelek. Ketika ikhtibar, yang harusnya kita akan adakan ikhtibar, ya, setelah liburan, ya, Ummahat. Ya, ini sedikit informasi juga bahwasanya hari ini adalah pekan terakhir di bulan Desember, karena kita ada Yaumul Utlah. Ya, ini mohon dicatat, ya, Yaumul Utlah, ya, pada tanggal 29, ya, khusus kelas A, ya kan, ini menyesuaikan dengan kelasnya masing-masing, ya. Di kelas A dan kelas B itu kan satu hari yang sama, ya, di hari Senin. Akan ada Yaumul Utlah di tanggal 29 dan tanggal 5, ya. Nanti di tanggal 12 kita akan masuk, ya, pembahasan kisi-kisi, mulakhas, dan di tanggal 19 kita akan mengadakan ikhtibar. Ikhtibar tahriri, lah, yaitu ujian tertulis. Insyaallah ta'ala. Maka ini adalah proses, bagian dari pembelajaran kita, lebih khususnya pelajaran bahasa Arab, takhasus bahasa Arab, lughah al-Arabiyah. Oleh karena itulah, ummahati fillah, jangan terlalu berlebihan ketika pencapaian dunia kita dapatkan. Tapi harusnya ketika anak kita mungkin setelah mengambil rapot, ya, tatkala kita melihat rapot anak kita ternyata nilainya kurang bagus, maka hargailah proses dari pembelajaran dan berikanlah motivasi. Mungkin setelah itu, ya, anak kita menjadi rajin sholat,
ibadahnya semakin semangat. Itu yang harus diapresiasi tinggi setinggi-tingginya. Ketika anak kita pandai melaksanakan ibadah sholatnya, puasanya, sedekahnya, apapun amal soleh yang kita lihat di depan mata kita harus lebih diapresiasi dibandingkan nilai-nilai yang hanya tertera di dalam rapat. Itu jadi poin, ya, bukan menjadi patokan ya, nilai nilai menjadi hal yang tujuan utama, tapi hanya menjadi penguat dari proses pembelajaran. Termasuk kita, jangan khawatir, wah nanti ujian, ikhtibar, ya, oh berarti nanti begini dong, sulit dong, dan lain sebagainya, takut nilainya jelek, ya. Maka ini bukan bagian dari sikap seorang mukmin, ya. Belajar mendapatkan ilmu bukan dari nilai. Nilai hanyalah sebuah patokan agar kita semakin termotivasi dalam menuntut ilmu. Oleh karena itulah, ummahati fillah rahimakumullah, ini adalah informasi pengumumannya ya pada hari ini, dan ini adalah pertemuan terakhir kita sebelum kita masuk ke pertemuan berikutnya di tanggal 15 ya, pemberian mulakhas ya, pembahasan yang akan kita ujikan, dan di tanggal 22 insya Allah, di tanggal 12 ya, tanggal 12 pemberian kisi-kisi, dan di tanggal 19 insya Allah ya akan ada ikhtibar. Fahim tunna umahat? Afwan, Ustadz, berarti ada 2 pekan libur ya, Ustadz? Naam, 2 pertemuan Oh, di nah, tanggal pekan 29 depan dan tanggal 5. tanggal 5. Oke. Iya. Nah, Nah, karena kita melihat kebanyakan umahat kan menyesuaikan ya dengan agenda anak sekolah. Nah, nah, sedangkan anak sekolah itu di beberapa sekolah ada yang masuknya di tanggal 12, ada yang masuknya di tanggal 5, ada yang masuknya di tanggal 7. Ya. Di sini kebanyakan di daerah Bogor ya, memang tidak semua sih, tidak merata, ada yang di tanggal 12 masuknya. Pembagian rapotnya di tanggal 27, ada yang tanggal 22, 23 ya. Maka kita ambil yang paling berhati-hati ya di tanggal 12 ya. Kita akan adakan kembali bahasa Arab, dan tanggal 19 kita akan melaksanakan ikhtibar. Fahim tunna umahat? fahimna insyaallah, Ustadz. Fahimna insyaallah. Alhamdulillah. Nuasil, insyaallah kita akan masuk ke dalam pembahasan kita di dalam kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairin natikina biha. Aina wasolna, sampai halaman berapa kita ummahat? Ada yang masih ingat? Ustadz Afwan, ini pekan 4 mau lanjut DL atau itu, Ustadz? Baik, Tafsir. kita sesuai dengan kesepakatan ya. Kesepakatan kembali kepada ummahat nih, karena kan ummahat yang hari ini banyak yang menyimak ya. Kita sepakati aja ya. Di sini ada banyak ummahat, boleh kepada ummahat apakah kita masuk ke dalam mutola'ah fi ulumil Quran, bagaimana kita menelaah Al-Quran, atau kita masuk ke dalam kitab Durusulullah. DL aja, Ustadz. Ya, kita masuk ke Durusulullah ya. Nah, seperti itu ya ummahat. Nah, ya. Kita akan masuk ke dalam pembahasan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natikina biha. Ya, untuk mengejar materi yang akan diujikan. Aina wasalna, sampai halaman berapa kita umahat? 17, Ustadz. Halaman 17. 18 sudah ya kalau tidak salah ya. Terakhir 18 kalau tidak salah. Nah, Oh iya, kita 18 selesai.
Iya, kita masuk ke halaman 19. Nah, insya Allah untuk pembahasan kita, silakan dibuka di halaman 19. Apa yang kita bahas saat ini berkaitan dengan al-huruful qamariyah wal hurufus syamsiyah. Kalau dalam ilmu tajwid disebut dengan alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah. Nah, huruful qamariyah berjumlah 14 dan huruful syamsiyah berjumlah 14 juga. Ada hal yang harus lebih diperhatikan, bukan kepada hafalan huruf qamariyah dan huruf syamsiyah, tapi kaidah dalam memahami huruf qamariyah dan huruf syamsiyah. Huruf qamariyah memiliki bacaan yang berbeda. Contohnya di sini ada kata al-abu. Dari kata abun ya. Apa artinya abun, Umahat? Bapak. Bapak. Ketika berubah menjadi alif lam, menggunakan alif lam, maka kita masukkan dulu nih. Umpama kita nggak tahu harokatnya. Ya. Maka tulisannya akan menjadi seperti ini. Tulisannya alif lam, ada hamzahnya, ada baknya. Ya. Abun ditambahkan alif lam seperti ini bentuk tulisannya. Nah, akan ada penjelasan bahwa kalimat ini berbunyi al-abu. Dibacanya al-abu. Nah, di sini ada sukun ya. Lalu di sini ada bukan hamzah sih sebenarnya alif ya. Akan tetapi ada harokat fathah yang mahdzuf, yang dihilangkan. Ya. Kalau Umahat lihat di nomor 1 halaman 19 bagian huruful qamariyah. Ya. Nah, hamzah atau bukan bicara hamzah, harokat ya. Harokat fathah di sini adalah harokat yang dimahdzufkan, dihapus. Tapi dibaca. Ya. Al-abu. Ini adalah ciri-ciri huruf qamariyah. Di mana huruf qamariyah ciri-cirinya berbeda dengan huruf syamsiyah. Huruf syamsiyah contohnya tajirun. Huruf ta. Ditambahkan alif lam. Dengan kaidah huruf pertama ditambahkan tasydid. Maka dibacanya apa, Umahat? At-tajiru. At-tajiru. Ini adalah huruf syamsiyah. Iya. Iya. Sesuai dengan judulnya Al-Qamariyah Asy-Syamsiyah. Begitulah tatanan bahasa pembacaan dari Al-Qamariyah dan Asy-Syamsiyah. Kita masuk kepada contoh langsung ya, huruful qamariyah. Yang pertama hamzah contohnya adalah al-abu, artinya bapak. Kalau yang kedua ba contohnya apa, Umahat? Dibacanya apa? Babu. Al-babu. Al-babu. Artinya apa al-babu? Pintu. Pintu. Sahih. Ini huruf qamariyah ya. Al-babu. Lalu berikutnya jim. Contohnya apa? Al-jannatu. Al-jannatu. Ya. Nggak bisa al-jannah. Nggak bisa jimnya ditasydidkan. Al-jannah. Apa artinya al-jannah? Surga. 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 Sahih. Apa itu surga? Apa itu surga? Iya, silakan. Umu Ihsan. Apa itu surga? Nah, apa itu surga? Nah,
Tempat Oh, yang hmm? kekal. Tempat yang kekal. Mungkin ini dalam konteks definisi ya, secara istilah. Tapi kalau jannah kita bicara, betul ya, tempat yang kekal, yang abadi. Ya, tempat yang penuh dengan kenikmatan dan lain sebagainya itu adalah definisi. Tapi kalau kita bicara ta'rifnya, penjelasan dari kata jannah, diambil dari kata jannah, mungkin akar kata yang sama dengan jinnah, junnah, jannun, ya, atau jinnun. Tahu ya, jin, apa artinya jin? Tersembunyi, Ustaz. Iya, Tertutup. sahih. Ya, sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang disembunyikan. Itulah disebut dengan jannah. Makanya junnah itu as-saumu junnatun kata Nabi. Puasa itu adalah perisai. Karena perisai, kenapa diartikan perisai? Karena perisai itu tersembunyi. Dia menyembunyikan objeknya, yaitu diri kita. Membela diri atau sebagai defense ya, untuk kita. Nah, maka dari itulah diambil dari akar kata yang sama. Janun juga artinya jin. Jin itu kan tersembunyi, tidak terlihat. Ya. Nah, jannah itu tidak ada yang tahu ya, tidak terlihat dan tidak bisa dibayangkan. Nah, berikutnya al-ha. Contohnya apa al-ha? Apa Ummahat? Al-himaru. Al-himaru. Apa arti al-himaru? Keledai. Ustaz. Keledai. Sahih. Al-himar. Ya. Berikutnya kha. Apa ini kha? Al hu Hubsu. al-khubzu atau Hubsu. khubz ya, khubzu. Apa artinya al-khubzu? Biasanya dimakan oleh orang barat ya. Roti. 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 Sahih, al-khubzu. Ya, ada salah satu makanan khas dari Mesir namanya al-khubzu, al-aish namanya. Roti yang gepeng itu ya, yang dibakar ya di panggangan tungku zaman dulu ya, tradisional. Al-khubzul aish. Berikutnya ain. Contohnya apa? Huruf ain. Al-ain. Al-ainu. Apa artinya al-ainu? Mata. Mata. Sahih, mumtaz, Masya Allah. Atau maradul ain. Maradul ain. Artinya sakit ain. Sakit ain maksudnya apa? Sakit mata, bukan. Ya, penyakit ain. Pernah dengar penyakit ain? Wah, nggak ada yang tahu nih penyakit ain. Nah, Ustaz. Pernah ya? Apa itu penyakit ain? Penyakit yang disebabkan karena pandangan mata yang ya, hasad. karena ada rasa hasad ya melalui pandangan. Namanya al-ain ya, maradul ain. Berikutnya ada ghain. Contohnya al-ghoda'u. Apa artinya al-ghoda'u? Al-ghoda'u. Makan Al-ghoda'u. siang. Sahih, mumtaz, Masya Allah. Al-ghoda'u artinya adalah makan siang. Ya. Di dalam tradisi bangsa Arab, ya, waktu makan itu hanya ada 3 ya. Yang pertama adalah al-fatur. Ya. Yang kedua adalah al-ghoda. Ya. Yang ketiga adalah al-asya. Al-fatur artinya sarapan. Ya. Nabi sarapan nggak? Sarapan. Ummahat. Ya. Tanawalul fatur. Jadi jangan mengira
Nabi tidak sarapan. Ya, al-ghada makan siang. Ya, al-asya makan malam. Makan malam itu katanya tidak baik gitu ya. Ya, maka harus dikurangi makan malam itu al-ghada. Al-asya itu harus dikurangi. Dan waktu makan malam ya tentunya min ghurubis syams ya. Tatkala matahari mulai terbenam. Ba'dal maghrib biasanya ya. Itu waktunya makan ya, dan singkat ya waktu makannya orang Arab. Yang lama adalah al-ghada, tanawalul ghada. Nah, berikutnya fa alfamu. Apa artinya alfamu? Mulut. Mulut, sahih. Alfamu. Qaf, contohnya al-qamaru. Mana al-qamaru? Bulan. Bulan, sahih. Kaf, al-kalbu. Mana al-kalbu? Anjing. Naam, anjing. Mim, al-ma'u. Air. Air, sahih. Waw, al-waladu. Anak laki-laki. Anak laki-laki, sahih. Ha, al-hawa'u. Udara. Udara. Sudah jadi bahasa Indonesia ya. Hawa. Hawanya panas, udaranya panas, hawanya dingin. Diambil dari bahasa Arab al-hawa'u. Ha besar. Ya. Yang terakhir, ya. Al-yadu. Apa artinya al-yadu? Tangan. Sahih. Alhamdulillah. Ini contoh huruf qamariyah di antara banyak kosakata. Ya. Yang sudah kita pelajari al-kitabu. Ya kan? Dalam kitab Durusul Lughah jilid pertama pada pembahasan pertama. Ya, al-masjidu, al-kursiyu itu huruf qamariyah semua. Baru muncul beberapa halaman yang kita baru pelajari ya. Al-huruf syamsiyah. Contohnya ta, at-tajiru. Ma mana at-tajiru? Pedagang. Pedagang. Sahih. Sa, as-saubu. Kemarin kita bahas ya, as-saubu atau belum? As-saubu artinya baju. Ya. Bukan pakaian. Baju atasan ya. Kalau pakaian ya, bahasa Arabnya apa? Libasun. Ya. Malbas artinya pakaian-pakaian, libas artinya satu pakaian. Ya. Kalau celana pasangannya thawb, baju. Kalau celana bahasa Arabnya adalah sirwal. Sirwal. Itu bahasa Arab ya. Sirwalun. Bahasa Arab itu sirwal. Ya. Dan jenis-jenisnya nanti beda, macam-macam lagi, ada banyak. Berikutnya dal. Contohnya addiku. Mana addiku? Ayam jantan. Ayam jantan. Sahih. Dha. Contohnya az-zahab. Az-zahabu. Mana az-zahabu? Mas. Zahab emas. Sahih. Yang saat ini sedang meroket ya harga emas. Ya. Kenapa zahab itu artinya emas diambil dari kata zahaba. Artinya pergi. Dan emas itu ya akan menjadi musibah ketika ditimbun ya, ditimbun 7 turunan ya. Karena zahab itu harus diputar, dibawa pergi, dibawa pergi dalam muamalah Islam dengan zakat ya 2,5% apabila sudah sesuai dengan nisabnya 85 gram ya, dengan harga saat ini ya, saat kita hidup gitu ya, bukan saat kita sudah meninggal atau tahun lalu ya, mengikuti harga yang terkini az-zahab. Makanya zahab itu dari kata zahaba atau mazhab ya, dari akar kata yang sama. Berikutnya ar-rajulu. Ma mana ar-rajulu? Laki-laki.
laki-laki dewasa. Ya, laki-laki dewasa. Sudah kita bahas belum ya, Ummahat, tentang masa hidup manusia dari bayi, balita, ya balita, batita itu satu tuh, sampai dia anak kecil, sampai dia remaja, laki-laki dewasa, terus orang tua. Sudah kita bahas belum ya fase itu? Belum ya? Belum, Ustaz. Belum ya. Nah, ini dalam bahasa Arab dijelaskan secara detail loh, Mahat. Ya. Yang pertama misalkan ketika kita hidup di dunia disebut apa? Ditiupkan ruh tuh. Namanya apa? Namanya al-janin. Janin. Ya. Dari kata jan juga. Ya, janna. Junna. Ya. Artinya yang tersembunyi. Janin. Manusia itu kan ada dalam perut ya ibu kita. Nah, itu disebut janin. Lalu ketika lahir, setelah 9 bulan dalam perut ibu kita, lahir ke bumi, namanya apa? Nah, ini huruf Komariah nih. As-sobiyu. Ya. Artinya apa? Yang baru lahir tuh namanya apa? Bayi. Bayi as-sobi. Ya. Lalu tumbuh jadi balita. Sampai pada fase baru mau masuk SD ya. Ya. Disebut alif lam syamsiah juga nih. Atiflu. Ya, atiflu itu artinya adalah balita sampai kepada dia di tingkat taman kanak-kanak. Ya. Setelah itu fase anak kecil. Al-waladu. Ya. Dari kelas 1 SD ya diperkirakan saja ya. Ya, SD sampai dia kelas 6 SD atau kelas 5 ya. Biasanya antara kelas 5 atau kelas 6. Barulah masuk kepada fase berikutnya. Namanya adalah al-fata. Artinya remaja. Al-fata. Ada sinonimnya, ada banyak ya Ummahat. Ini kita bicara yang paling digunakan. Ya, paling digunakan. Al-fata artinya adalah remaja. Itu 5, 6 SD sampai dia SMA. Ya. Bahkan anak kuliah, mahasiswa atau mahasiswi di tingkat semester 1, 2 ya. Nah, itu disebut dengan al-fata. Baru berikutnya ar-rajul. Ya. Ar-rajulu. Dia sudah anak dewasa, ya, lelaki dewasa, sudah bisa menikah dan lain sebagainya. Nah, itu rajul. Ya. Dan dia ada batasnya ya. Kalau rajul ini ada batasnya sampai usia berapa tahun tuh, Mahat? Berapa tahun? 40. 40 tahun. Baru di atas 40 tahun namanya al-ajuzu. Orang tua. Ya. Lansia. Apakah disebut dengan lansia? Awal permulaan lansia itu umur 40, Mahat. Sel-sel kita ini sudah mulai ya batasnya udah habis gitu ya. Ada yang berguguran ya.
ada yang masih aktif ya. Artinya perkembangan kita sudah habis di umur 40. Ya. Baru nanti masa puber kedua, disitulah namanya ajuz. Ya. Nah, makanya doa kita apa? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ajzi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ya hari tua dan rasa malas, keburukan, min su'il ajzi, atau di dalam usia tua ya, ya di hari-hari yang tua, ya buruknya di hari tua. Ini akan ada keburukan-keburukan ya di hari tua. Fahimtunna umahat? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Taib, kita lanjutkan ini kepada perbanyak ya pengayaan mufradat ya pada kesempatan kali ini. Selanjutnya huruf zai. Contohnya az-zahratu. Ma mana az-zahra? Bunga. Bunga, sahih. Umum ya bunganya. Nanti ada macam-macam bunga ya. Az-zahra. Atau kita mungkin pernah mendengar namanya al-azhar. Artinya bunga-bunga. Ya. Banyak orang yang nggak tahu ya, ternyata di Al-Azhar itu kenapa disebut dengan bunga-bunga? Karena di sana banyak bunga-bunga di tamannya, Umar. Ya. Di Universitas Jami'ah Al-Azhar. Ya. Di Qahirah ya, Kairo, Mesir. Ya. Nah, berikutnya sin, as-samaku. Mana as-samaku? Ikan. Ikan, sahih, samak. As-samaku. Berikutnya shin, asyamsu. Sesuai dengan nama hurufnya, syamsiyah, asyamsu. Apa artinya syamsu? Matahari. Matahari, mumtaz. Berikutnya sod, as-sadru. Ma mana as-sadru? Dada. Dada, sahih. Ya, min sudurin nas. Ya, ada dalam surah An-Nas ya. Sudur, jamaknya dari sodrun. Sudur artinya dada-dada, sodrun artinya dada. Ya, dod. Contohnya ad-dhaifu. Ma mana ad-dhaifu? Tamu. Ad-dhaifu, tamu. Ya, dhuyuf, tamu. Ad-dhaifu, sahih. Huruf ta, contohnya at-talibu. Ini paling gampang nih. At-talibu. Ma mana at-talibu? Siswa. Siswa, pelajar, penuntut ilmu, talibul ilmi. Ya. Dha, contohnya az-zahru. Ma ma'na az-zahru? Punggung. Punggung, sahih. Kenapa disebut dengan az-zahru? Karena diambil dari akar kata yang sama, zahara, yang nampak. Ya. Punggung itu yang paling nampak di waktu zuhur. Nampak rasa apa? Rasa panasnya ya di terik matahari. Disebut dengan az-zahru, artinya punggung. Ya, karena yang paling terlihat dengan matahari az-zahru. Ya, zuhur, kenapa disebut dengan zuhur? Karena matahari nampak dengan jelas. Az-zuhru. Salatu zuhri, dari akar kata yang sama. Zuhru, zuhru, ya. Zahir, dari akar kata yang sama. Ya. Berikutnya, lam, al-lahmu. Ma makna al-lahmu? Al-lahm. Daging. Daging, mumtaz, Masya Allah. Lahm, artinya daging. Ada salah satu kota yang namanya Baitul Lahm. Ya, memang jualan ya di zaman dahulu, zaman Nabi Isa ya alaihissalam. Ya, disebut dengan Bethlehem, Bethlehem, tempat yang konon katanya lahirnya Nabi Isa, kata umat Nasrani. Ya, Bethlehem. Berikutnya nun. Contohnya an-najmu. Apa artinya an-najmu? Bintang. Bintang. Alhamdulillah.
ya, huruf qamariyah dan huruf syamsiyah. Ya, ketika kita sudah paham, maka kita latihan ummahat nih di halaman 20, kita terakhir ummahat, halaman 20. Silakan dilihat tamrin latihan. Iqra'il kalimatil atiyata waktubha mura'iyan qawaida nutqil hurufil qamariyati wasyamsiyati. Iqra'il kalimat, bacalah kata-kata al-atiyah berikut ini. Waktubha, dan tulislah. Mura'iyan qawaidan nutqil hurufil qamariyah, sesuai dengan kaidah pengucapan huruf qamariyah dan huruf syamsiyah. Kita suruh baca aja ummahat, gampang ini. Ya, kita mulai dari yang pertama nih. Apa bacaannya nih? Al-baitu. Al-baitu. Berikutnya Al-baitu. Diku. Adiku. Berikutnya Al-mudarrisu. Al-mudarrisu. Berikutnya Al-babu. Al-babu. Berikutnya Tolibu. At-tolibu. At-tolibu. Ya, berikutnya As-sukaru. as-sukkaru. As-sukaru. As-sukkaru. Pendek ya. Bukan as-sukkaru. K-nya pendek ya. As-sukkaru. Berikutnya Ad-daftaru. ad-daftaru. Berikutnya Al-ahu. al-ahu. Berikutnya Ar-rasul. ar-rasulu. Apa artinya ar-rasulu, Mahat? Rasul. Ya apa? Ini yang baru-baru aja ya. Kosakata yang baru-baru kita jelaskan. Al-ahu tadi saudara laki-laki, ar-rasul. Apa ar-rasul? Artinya Utusan. utusan. Ya, utusan Allah Rasulullah. Utusan raja Rasulul Malik. Ya, Rasulul Malik, utusan raja. Ya. Rasulur Raisil Jumhuriyah, utusan presiden. Ya. Nah, ini sering-sering baca atau lihat itu ya apa? Berita Arab ya. Nanti akan muncul kata Rasul. Rasul itu bukan cuma Nabi Muhammad ya. Ya, utusan, bukan cuma utusan Allah aja, ada banyak ya. Ya, secara bahasa. Berikutnya apa berikutnya? Al-wajhu. Al-wajhu. Ya. Artinya Wajah. wajah. Baru juga ya, wajah. Muka ya, al-wajhu. Berikutnya As-sadiqu. 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 Apa artinya as-sadiqu? Teman-teman. Teman dekat. Teman dekat. Teman yang jujur. Itu namanya sadiq. Itu teman yang jujur. Teman saat kesulitan dia datang. Itu namanya sadiq. Memangnya ada teman yang saat kesulitan dia nggak datang? Ada. Bahasa Arabnya ada. Ya, nanti kita bahas ya. Macam-macam pertemanan. Ya, rekan kerja, teman dekat, teman biasa, teman hidup. Ya, ada lagi tuh teman hidup. Terus kekasih, yang paling tinggi itu kekasih. Ya, kekasih Allah. Ya. Berikutnya. Apa berikutnya? Anu. Al-Qur'anu. Apa artinya? Al-Quran. Kitab suci. Kitab suci, betul. Secara definisi ya, istilah. Secara bahasa, Quran diambil dari kata qara'a yaqra'u. Qira'ah, Qur'anan. Artinya bacaan. Ya. Berikutnya,
Apa? As-salatu. As-salatu, salat ya. Berikutnya, Al-Ka'bah. al-ka'batu, Ka'bah ya. Berikutnya, Ar-ra'su. ar-ra'su. Apa Ar-ra'su. artinya ar-ra'su? Kepala. Kepala. Sahih. Berikutnya, al-is Al-isba'u. isba'u. Al-isba'u. Artinya Jari. jari. Ya, Jari. betul. Berikutnya, As-sabunu. as-sabunu. Artinya Sabun. 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 Berikutnya, Sabun, Ustaz. iya betul, sabun. Sahih. Berikutnya, Ud-dufru. az-zufru. Ad-dufru. Artinya Kuku. kuku. Mumtaz. Masya Allah. Berikutnya, Al-fajr. Al-fajru. al-fajru. Artinya Waktu fajar. waktu fajar. Apa itu waktu fajar? Pagi. Apa? Gimana, Ustaz? Setelah matahari terbit. Terbit, betul. Bukan. Betul, sahih. Ya, al-fajr. Tulu'ul fajr. Matahari terbit. Ya, matahari terbit tuh bukannya pas benar-benar matahari terbit ya. Cahayanya, dari cahayanya ya keluar kemerah-merahan ya disebut dengan fajar ya. Fajar sodik, fajar kadhib ya ketika awal masuk waktu subuh. Nah, itu namanya fajar, Umar. Jadi bukannya pas matahari benar-benar terbit bulatannya itu keluar gitu ya. Ya, bentukannya keluar tapi dari cahayanya keluar itu udah masuk fajar ya. Nah, berikutnya apa nih berikutnya? Al-ru. Ad-dufru. Az-zuhru. Duhru. Artinya waktu Zuhur. Duhur. zuhur siang. Yang nampak matahari tepat di Duhur. punggung kita ya. Berikutnya Al-asri. Al-asr. al-asru, waktu asar atau waktu pergantian hari. Karena pada fase itu matahari tenggelam ya. Iya, akhir. Ya, al-asr itu artinya waktu asar atau zaman ya. Perubahan zaman, perubahan hari. Nah, berikutnya paling gampang nih. Al-maghrib. Al-maghribu. Matahari terbenam. Waktu matahari terbenam. Gurub dari kata goroba. Terakhir, Al-isya'u. al-isya'u. Artinya Isya. waktu isya, waktu diselimutinya malam, ya. Matahari menghilang, disebut dengan al-isya. Tayyib, alhamdulillah. Hal min soalin, ada yang ditanyakan, Umar? Ada pertanyaan? Masih soal? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, ada tugas ya untuk Umar. Ya, pertemuan kali ini berkaitan dengan mencari, kemarin kita sudah bahas ya, tugasnya mencari huruf qamariyah atau huruf syamsiyah, Umar. Sudah, Ustadz. Huruf qamariyah atau huruf syamsiyah? Dua-duanya ya? Dua-duanya. Iya. Dua-duanya. Dua-duanya sudah, alhamdulillah, dalam Al-Quran. Sekarang kita mencari dalam hadis, Umar. Ya. Sudah juga Ustaz, yang hadis. Sudah juga ya? Iya. Huruf qamariyah apa syamsiyah? Dua-duanya, Ustadz. Dua-duanya. Dua-duanya. Satu dalam Al-Quran, satu dalam Hadis. hadis Nabi SAW. Bila demikian, ya untuk tugas pada pertemuan kali ini, insya Allah ditiadakan. Ya, karena sudah pembahasan kita tentang huruf qamariyah dan huruf syamsiyah. Ya, apalagi
beberapa pekan lagi nanti kita akan ikhtibar ya, ujian tertulis. Apakah ummahat musta'iddatun, sudah siap semuanya ummahat? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allahnya agak lirih ya suaranya. Ya, semoga Allah mudahkan ya kita semua dalam menuntut ilmu bahasa Arab. Dan di pertemuan nanti akan ada mulakhas ya atau talkhis ya, durusul lughah ya, ringkasan yang kita akan bahas ya dalam pembahasan durusul lughah ya, tentang ringkasan ujian tahriri kita, ujian tertulis nanti insyaallah taala. Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan. Bila tidak ada pertanyaan, ana ucapkan jazakunallahu khairan katsiran ya, jazakunallahu khairan jaza ya kepada ummahat yang sudah hadir pada sore hari ini. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan keistiqomahan dalam menuntut ilmu bahasa Arab. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita akan berjumpa di tahun depan insya Allah dengan pembahasan dan program yang lebih mendalam di kelas pemula ini. Ya, hadza ma aqulu lakum. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz.